Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sosialisme. Dimulai dari pengertiannya, jika dilihat dalam KBBI, dapat diketahui bahwa pengertian dari sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sendiri lahir di awal abad ke-18. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dari kaum buruh industri serta para buruh tani. Pemberontakan ini sendiri bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat yang egaliter ataupun setara antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemberontakan ini juga bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi agar lebih dapat menguntungkan masyarakat banyak dibandingkan hanya menguntungkan suatu golongan tertentu saja. Singkatnya, ideologi sosialisme sendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan hak milik bersama pada setiap faktor produksi, agar produksi tidak lagi dikuasai oleh orang-orang atau suatu lembaga swasta. Kepemilikan bersama ini juga dimaksud untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Tujuan sosialisme bagi suatu negara sendiri memanglah untuk kemakmuran negara. Tidak hanya itu, ideologi sosialisme juga merupakan induk bagi banyak ideologi-ideologi lainnya, seperti diantaranya anarkisme atau ajaran maupun paham yang menentang bahwa kekuatan negara atau teori politik yang tidak menyukai pemerintahan, serta undang-undang komunisme. Komunisme itu sendiri merupakan paham yang menghapus hak milik perseorangan serta menggantikannya dengan hak milik bersama, yang dikontrol oleh suatu negara marxisme atau paham yang memiliki tujuan memperjuangkan nasib-nasib kaum kecil untuk mendapatkan kebahagiaan hidup marxisme, atau suatu pandangan dunia mengenai ekonomi serta politik pada karya Karl Marx sindikalisme. Sistem sosial politik Karl Marx sindikalisme yaitu sistem ekonomi yang dicetuskan sebagai pengganti kapitalisme secara alternatif. Bagi ideologi sosialisme, negara dengan cara memanfaatkan federasi, serikat industri kolektif, ataupun serikat dagang. Ciri-ciri sosialisme yang pertama, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Ciri-ciri ideologi sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama ialah mengutamakan kepentingan serta kekuasaan negara di atas apapun. Dengan demikian, maka setiap kepentingan rakyat akan menjadi utama bagi suatu negara. Setiap kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat juga akan sangat diutamakan. Jadi, tujuan pembangunan nasional yang diinginkan dari adanya ideologi ini kemudian akan tercapai dengan baik. Ketika kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan pribadi, maka penyelenggara ideologi ini telah tercederai. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang dibuat khusus dalam menjamin pelaksanaan dari prinsip ini. Yang kedua, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemeratan. Ciri-ciri ideologi sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya juga berpegang terhadap prinsip kesederajatan dan pemeratan. Artinya, dalam suatu penyelenggaraan negara, hal yang diutamakan adalah kesederajatan serta pemerataan, sehingga segala diskriminasi atau pembedaan perlakuan tak diizinkan terjadi. Ketika terjadi diskriminasi dalam hal apapun, maka rakyat serta seisi negara akan mengancam diskriminasi ini. Dengan kata lain, diskriminasi sebagai lawan terbesar dari ideologi sosialisme, sehingga ketika hal ini terjadi, maka hukum yang berat akan menimpa pelakunya. Yang ketiga, tidak ada pembagian kelas sosial. Ideologi sosialisme lahir dari pemberontakan rakyat yang jenuh dengan adanya suatu golongan yang menguasai kegiatan ekonomi, sehingga akan menimbulkan dua kelas yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, ciri-ciri ideologi sosialisme yang selanjutnya adalah tidak adanya pembagian kelas sosial. Dengan ketidakadaan kelas sosial ini, diharapkan tumbuhlah rasa simpati dan empati di antara warga negara yang satu dengan warga negara lain. Antara empati serta simpati merupakan suatu bukti kepedulian di tengah masyarakat. Kepedulian ini juga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Keempat, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Ciri-ciri ideologi sosialisme adalah suatu kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah segala kegiatan produksi,
kegiatan distribusi dan serta kegiatan konsumsi diatur oleh suatu negara. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sarana serta segala prasarana kegiatan produksi ini dimiliki oleh negara. Penguasaan negara pada segala aspek kegiatan produksi ini tentunya akan berimbas pada dua kegiatan ekonomi yang lainnya, yaitu pada kegiatan distribusi serta konsumsi. Kegiatan distribusi memiliki arti yaitu penyaluran, pembagian serta pengiriman kepada beberapa orang ataupun ke beberapa tempat. Di sisi lain, kegiatan konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi. Contoh negara yang menganut paham sosialisme dibagi menjadi dua, yaitu Marxisme-Leninisme dan non-Marxisme-Leninisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya, Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Isi teori dari Karl Marx adalah memandang bahwa sejatinya aktor utama yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Keterasingan yang dialami manusia pun sesungguhnya adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Isi konsep dari sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Negara-negara yang termasuk dalam Marxisme-Leninisme adalah Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Kuba. Teori non-Marxisme ini berfokus kepada konflik antar kelompok sosial di dalam masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam pandangan non-Marxisme, pemahaman social movement awalnya dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena dianggap sebagai penghalang harmonisasi suatu masyarakat. Contoh negara dari teori non-Marxisme ini adalah Republik Demokratik Algeria, Republik Rakyat Bangladesh, Guyana, India, Korea Utara, Nepal, Nicaragua, Portugal, Sri Lanka, dan yang terakhir, Tanzania. Sekian dari saya, terima kasih. Singkatnya, ideologi bersosialisme sendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan hak milik bersama pada setiap faktor produksi agar produksi tidak lagi dikuasai oleh orang-orang atau suatu lembaga swasta tertentu. Kepemilikan bersama ini juga dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Terus, dampak positif dari sosialisme adalah kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah, dan dampak negatifnya adalah kreasi individu dari masyarakat kurang dihargai dan dibungkam oleh pemerintah.